Halo semuanya, balik lagi di Iksai Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Baru aja kita menonton langsung aja nih. Nonton film horor Nosferatu. Nosferatu. Kenapa gue agak bersemangat karena ini masih fresh banget dan first impression dan gue cukup excited untuk sharing gitu. Background dulu deh. Ntar kenapa gue suruh Bigi ceritakan backgroundnya, ntar gue jelasin. Sebenarnya kalau teman-teman udah cari di Google sebenarnya Nosferatu itu udah pernah ada filmnya tahun 1922. Ya. Judul lengkapnya sih dulu Nosferatu A Symphony of Horror sih. Oke. Film hitam putih silent movie gitu. Nah, di sini itu saya yang bikin saya tertarik khususnya ya, nggak tahu kalau dia saudaranya itu Robert Eggers gitu. Jadi dia tuh udah pernah bikin sebelum ini tuh si The Northman. Sebelumnya lagi The Lighthouse sama sebenarnya yang debutnya dia banget tuh film indie kecil, nggak kecil juga ya, yang The Witch tuh. Iya, itu di situ akhirnya kan dia bikin sebuah pakem film horor teh harus kayak gini. Nah, di sini kayaknya mungkin dari 3 pengalaman film sebelum ini dia menggabungkan craftsmanship-nya bikin cerita ini. Sebenarnya ini juga secara nggak langsung adaptasi dari novel Bram Stoker Dracula, tahu nggak? Ya, oke. Tahun 1997. Jadi ini tuh mix antara dua karya itu jadikan satu di sini. Akhirnya jadinya bagi penonton yang suka film klasik dapat versi remake-nya, tapi yang udah tahu tentang cita-cita Dracula, inilah adaptasi agak modernnya lah gitu bisa dibilang. Walaupun sebenarnya filmnya juga settingnya mirip di setting novelnya tahun 1830-an gitu. Jadi awal-awal di Jerman awal abad 19 berarti kan. Tapi sebenarnya ceritanya literally ya soal vampir sebenarnya. Iya. Cuman aku penasarannya teh si Robert Eggers tuh stylenya kayak gimana dan kengerian yang ditampilkannya kayak gimana, itu sih yang bikin anginnya pengen pisan lah. Pokoknya hari pertama tayang di Indonesia resmi harus. Dan sekedar info sebenarnya ini film Natal kalau di Amerikanya. Buset. Jadi film Natalnya Amerika kayak gini, kita baru kebagian tanggal 5 Februari ini gitu. Itu sih. Oke. Kenapa gue meminta Gigi untuk menjelaskan si latar belakangnya? Karena menurut gue, buat teman-teman mungkin nanti yang akan mau nonton, teman-teman harus, kalau misalkan teman-teman nggak menyelami si background dan kekaryaannya, akan jadi mungkin agak aneh. Jadi gue nggak bilang ini bukan buat semua orang, cuman teman-teman mesti tahu backgroundnya supaya bisa menyelami si filmnya. Kenapa? Karena ini gue salah nggak, ini gue bisa sebut horor klasik ya, horor klasik. Nah, atau drama horor, tadi Gigi sempat mention ke gue drama horor klasik. Drama horor klasik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gue tertarik sebenarnya, tau nggak sih si adegan Dracula dulu tuh sering dijadiin meme. Iya, kan? Itu kan yang menyelamatin lampu itu kan. Nah, kalau teman-teman nonton SpongeBob, ada kan? Iya, dia kan? Tuh di lelewe lah sama si SpongeBob. Kayak dalam tanda kutip boomingnya tuh karena si SpongeBob ya. Ya itu, terus ternyata film itu. Gue emang jujur taunya dari situ. Image-nya yang cuman gini doang gitu kan. Ya, tinggi gitu, aneh gitu kan. Nah itu jujur jadi, gue jadi tahu, itu ternyata Nosferatu, dan gue connecting the lines ya. Dulu ada film horornya, dan gue jadi ketika nonton, ternyata si kekaryaan ini tipikal horornya dulu tuh seperti itu. Dan memang yang dulu juga menurut gue, walaupun udah dilucu-lucuin ya, tetap creepy gitu. Cuman gini aja sih sebenarnya gitu, kita mention juga ini tuh film keluaran Universal. Kita udah pernah bahas tentang Universal monster klasik. Oke. Dari yang Dracula tahun 31 sampai yang terakhir Man from the Lake Lagoon itu kan, itu tahun 1950. Jadi sebenarnya tipe-tipe horor zaman dulu tuh emang gitu. Gak yang kayak bikin kaget-kaget gitu, tapi apa sebutannya, atmosferik horor gitu. Jadi dari awal tuh nggak dibikin nyaman gitu. Betul, itu tapi juga berbeda dengan atmosferik zaman sekarang. Iya sih. Dan itu yang mungkin menarik sama si Eggers ini akan dijadikan seperti apa. Ternyata menurut saya ini tuh sebenarnya kayak temen-temen kalau nonton period drama gitu nggak? Kayak Pride and Prejudice, kayak Sense and Sensibility, tapi horor. Karena bahasanya tuh kalau di sini tuh bahasa kromo Inggil gitu, jadi yang bahasa tinggi gitu. Bahasa dia mau menyebutkan setnya bersedih tapi pakai pilih kata-katanya lamen gitu kan. Jadi ini tuh kamu jahat apa? Jadi di sini tuh sebenarnya bahasanya sih gak bahasa perlebayan, tapi pintar Robert Eggers teh. Ya, kalau setting tahun 1900 kan emang bahasanya otentiknya emang seperti ini gitu kan. Apalagi di Jerman tahun sebenarnya nggak disebut Jerman, mungkin dulu batas negara belum. Nah, dia senangnya di sini kan. Di sini tuh saya kalau teman-teman sering baca Dracula kan sebenarnya daerah Hungaria ya. Daerah-daerah Eropa, Rumania, Hungaria gitu. Jadi di sini tuh ceritanya batas negara kan tuh belum jelas ya. Paling cuman kepotong antara gunung, itu udah negara yang baru lagi. Sekarang mungkin udah kelihatan ya batas negaranya gimana. Jadi tuh kayak di sini tuh kayak Jerman,
Rumania Hungaria teh kayak dua malam Nyampur perjalanan nyampur gitu Iya, aja. makanya kulturnya itu nyampur, jadi bahasanya nyampur. ketika gitu. ngomong dialeknya ada yang kayak British, terus tiba-tiba si Draculanya Rumania gitu, Rumania gitu terus RR-nya jelas gitu. tengah-tengah jalan mereka ketemu sama orang Gypsy gitu kayak Oh iya gitu, benar, gitu, iya kan benar. itu teh sebenarnya di situ gitu. Dan terbangun dengan cukup oke ya si terbangun dengan settingnya. settingnya. Jadi aku yang saya acungi jempol dari karakter Robert Eggers selalu bener-bener keakurasinya tuh dapat pisan kayak. Kalau kita contoh dari Witch, ya Witch bener-bener kan di emang tahun Dark Age kali itu ya. 1600-an Dark Age. Nah itu kan memang bener-bener runyem banget lah itu banget. kehidupan mistikal di zaman itu gitu. Dan Nah. ini juga mungkin agak-agak mirip dan terbangun dengan cukup oke gitu. Di sini sebenarnya intinya mah itu sih kalau kita ini. Jadi jujur kalau teman-teman punya standar tinggi tentang horor teh buang jauh-jauh lah itu karena di sini tuh sebenarnya pendekatannya beda Iya. gitu. Mungkin bukan standar sih menurut gua, kayak persepsi kali ya. Persepsi. horor Hollywood yang mungkin penuh dengan jump scare dan gory mungkin gitu. atau mungkin dengan penuh hal-hal yang mencekam, cuman ini teman-teman bisa dapat sensasi yang beda. Iya. Dan sebenarnya ini film 18 plus sih. Cuman untung Indonesia agak mulus sih. Dan memang pas saya ngelihat pertama kali ditayangkan, komentar netizen semua emang bakal disensor. Atau emang sebenarnya banyak adegan yang rada edar sih. Ya, mungkin ada yang banyak dipotong kalau kita nggak tahu. Nah kita kan nggak tahu kan Dan nanti. Tolonglah ini kita nggak bosen-bosen buat mengingatkan, mengedukasi, bukan sosokan apa gimana. Tolong teman-teman jangan bawa anak. Iya udah tahu film riset atau nggak minimal kan udah ada ratingnya gitu. Terus kalau misalkan anaknya nggak bisa ditinggal buat nonton, jangan nonton, goblok gitu. Iya, kan, Anjing. Itu kayak dan itu kasihannya gitu karena jujur li kita aja sebagai orang yang udah cukup umur aja agak kurang nyaman Iya, gitu kan. aduh, kesel banget tadi kita lihat di soalnya kita di studio kita tadi tiba-tiba ada anak kecil gitu. Ya elah gitu kayak. Ini kita udah sering komentar lah soal ini lah. Jadi kalau di sini sih sebenarnya aku sukanya aslina si Robert Eggers top up his game pisan sebenarnya aku, makanya tahun ini kan dia bisa masuk nominasi Oscar juga kan untuk kostumnya, untuk visual efeknya, untuk make upnya tuh. Make upnya edan banget loh. Itu si Bill Skarsgård bisa berubah gitu Visualisasi si orloknya gitu kan bisa bagus kayak gitu. Dan walaupun memang dia udah terkenal kan sebelumnya dia jadi si badut itu kan, sekarang dia meranin si orlok yang karakter vampir itu, jadi pas pisan di sini aku sukanya. Terus actingnya jangan ditanya loh, Willem Dafoe, Ralph Ineson, case-nya bagus lah, lah, Nicholas Hoult, si Aaron Taylor Johnson gitu kan. Sama aku sukanya juga selain bahasanya si Lily Rose Depp secara mengejutkan bagus ya. Anaknya si Johnny Depp itu nepo baby sih, cuman ternyata bagus lah di sini. Aku suka apalagi pas dia lagi adegan trance-nya teh meyakinkan. Oh iya bener tuh, apa itu juga bikin gak nyaman sih. Itu kayak serem gitu. Itu sih. Jadi kalau persepsi teman-teman tentang horor kayak gimana, tolong agak dikesampingkan dulu karena ini beda banget lah gitu. Iya, pendekatannya beda banget. Kalau mungkin nggak akan terlalu banyak kita bicara soal plot karena secara plot bukan tidak istimewa, tapi karena sudah apa ya, kan Dracula udah jadi urban legend lah ya, udah urban legend, dan intinya jadinya seperti ada sebuah kutukan yang menempel di satu entitas atau satu orang, akhirnya menyebar ke satu kota dan berusaha untuk menghentikan itu. Udah gitu aja intinya. Teh hebatnya Nosferatu itu dia tuh saking di sini saking jahatnya entitas itu, kedatangan dia aja bisa jadi wabah. Iya. Jadi di sini tuh aku kadang dalam hati teh ada ketawa dikit lah si demam. Aku tuh jadi ingetnya jadi kayak dia tuh powerful saking kayak gitu, dan tanda kutip tumbalnya juga nggak main-main kan gitu untuk dia dapat kayak gitu. Jadi istilah di sini tuh inti filmnya tuh sebenarnya dosa lama kamu akan menghantui kamu sampai sekarang. Itu filmnya sebenarnya kayak gitu ya. Tidak akan bisa dihindari. Takdir kamu kalau udah pernah bikin perjanjian dengan devil itu ya, pasti akan ditagih terus sama si devilnya. Tadi gue juga sempat ngobrol sama Gigi. Ya premis klasik di masa itu kali masa itu. Jadi kayak akhirnya ya cara kamu menebus kesalahan kamu, ya kamu harus berkorban gitu kan misalnya gitu. Dan kan. Secara penceritaan persis sama film yang dulu nggak gitu? Kalau aku sih karena yang Nosferatu 1922 aku nggak pernah nonton, tapi kalau Bram Stoker Dracula nih sangat persis sih. Oh gitu? Cuman karakternya diganti-ganti kan, nggak mungkin pakai Dracula kan. Oh gue pikir Nosferatu udah nonton. Jadi pakai Orlok, terus si karakter si Van Helsingnya jadi ini siapa? Profesor Von siapa itulah gitu kan. Jadi di sini tuh lebih pakainya mungkin karakter-karakter historis di zaman itu gitu. Jadi untuk karakter fiksi yang di novelnya dikesampingkan dulu karena kan nggak mungkin disebut
Count Dracula, jadi akhirnya Count Orlok mungkin ada masalah lisensi gitu kan, karena Dracula nggak dipegang sama Universal. Oh iya benar. Si Bram Stoker ya, Iya. tapi yang Dracula tahun 31. Tapi kalau yang 1922 aku pernah nonton di YouTube gitu doang sih, karena kan film silent movie ya, yang kita harus baca teks karena dia nggak bisa keluarin suara kan. Dan kayaknya sih dia ngambil spirit of that movie aja sama si Robert Eggers di mix dengan kekaryaannya dia. Permainan bayangannya sih aku suka banget lah. Permainan bayangan sih bagus banget. Ton bayangan. Enggak, bukan hitam putih ya. Enggak kayak Lighthouse yang sebelum ini ya. Iya. Lighthouse tuh. Teman-teman juga kalau mau coba nonton rada-rada berat tuh itu coba dah. Tapi bagusnya di sini dia akhirnya ngasih tribut ke film yang 1922-nya di paruh seperempat terakhir ya. Langsung tonnya jadi black and white, monokrom, and white tapi nggak black and white. Gimana sih pokoknya bagus lah. Bagus lah pokoknya itu. Makanya di sinematografinya masuk nominasi, makanya sinematografinya masuk nominasi. Ya. Jadi makanya wajar sih, bagus sih ini. Walaupun sebenarnya tetap aja banyak efek ya, cuman smooth lah kalau. Ada sih yang agak mengganggu pas pertama kali ngeliat gunung itu kelihatan pisan tuh bukan gunung itu. Cuman aku bagus lah ya, dia memaksimalkan dengan dananya dengan kualitas aktingnya, kataku blend yang bagus lah ini film horor yang satu ini gitu sih. Itu sih kalau dari paling ya ceritanya bisa dicari di Google sih, tapi lihat eksekusinya visualnya. Ini bener apa jadi lebih ke pendekatan karya seni aja ya. Seninya. Gue dari tadi mencoba menikmati itu karena kalau teman-teman persepsinya dari sudut pandang Hollywood yang visual effect CGI dan segala macam atau dengan drama yang zaman sekarang pasti susah nikmatinnya. Karena gue jujur, gue juga awal agak berat nikmatinnya, cuman gue coba masuk ke dalam filmnya, coba meresapi, akhirnya bisa nemu tuh si kliknya gitu. Nah, seharusnya di situ jadi bagus lah Robert Eggers, pantesan aja bisa dibilang top 5 horror movie of 2024 walaupun akhirnya baru tayang di tahun 2025 ini sih. Ini sekedar info aja, malah sebenarnya film ini dibikinnya setelah bikin The Witch naskahnya, tapi mungkin ditunggu lebih yang pas. Jadi dilewatin dulu sama si Lighthouse, dilewatin dulu sama The Northman, baru bisa eksekusi. Jadi bisa dibilang nih passionate projectnya Eggers 10 tahun kalau nggak salah. Gue sih bisa merasakan passionnya gitu. Itu rada-rada abstrak ya. Gue bisa merasakan passionnya dalam film ini. Aja. Jadi selami juga karyaannya si saudaranya, jadi biar nggak kaget gitu. Untuk film horor satu ini gitu. Untuk rate coba. Asli orang suka bisa nih tadi. Khususnya karena dramanya dapet banget. Ya gigi sampai terbawa gitu. Gue sih nggak segitunya cabik. Sedih sih memang. Dengan berani saya kasih 8 ini asli bisa. Ya saya juga setuju dah, boleh dah. Ini saya suka 8 karena kalau gue lebih ke lihat sebagai karya seni itu ini indah aja indah. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Kalau teman-teman ini catatan aja kalau misalnya nyari kaget sampai ke bawah ke mimpi sih mau ngasih film ini. Bukan yang kayak gitu. Bukan yang kayak gitu. Itu kan bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau nonton. Kalau bisa nonton bioskop pasti. Nonton bioskop kalau soundnya lebih bagus. Oke juga sih kayaknya. Bagus ini tadi permainan soundnya juga bagus. Oke, kayaknya itu impresi dari kita. First impression. Teman-teman nonton langsung gas bioskop aja. Kalau teman-teman ada informasi share aja langsung. Siapa tahu kita bisa diskusi soal film ini. Karena ini kalau film-film gini biasanya suka ada yang diskusi nih. Oke, teman-teman thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.